Halo teman-teman, balik lagi di channel Hilmi Arwana Indramayu ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman, semoga sehat selalu ya. Untuk yang baru nonton video ini jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar saya bisa eksis terus, biar bisa berbagi pengalaman dan lain-lain. Oke, kali ini saya akan membahas tentang masalah filter ya, masalah filtrasi untuk arwana. Udah, jangan lama-lama lagi, yuk kita mulai bahas dari awal dulu. Oke. Ya, awal dulu kita di sini kalau saya pribadi ya. Saya pribadi menggunakan filter talang ya. Karena menurut saya filter talang ini lebih simple sih, lebih simple, lebih ringan gitu, lebih enteng. Harganya juga ya lumayan ya, memang setiap seller harganya beda-beda ya, cuma di antara pilihan-pilihan yang lain saya lebih milih filter talang. Nah, hampir semua, memang semua ya, semua akuarium saya menggunakan filtrasi dengan filter talang. Nah, untuk medianya apa saja, yuk kita lanjut, kita lihat medianya apa saja yang saya pakai. Nah, ini dia filtrasi atau media filter yang saya pakai ya. Di ini ada 3 chamber ya. Ada 3 chamber. Yang chamber awal itu saya kasih paling atas busa putih ya. Jadi busa putih itu untuk menyaring kotoran kasar atau memfilter kotoran kasar. Jadi nggak sampai tembus ke bawah kotoran kasarnya. Nah, yang kedua pakai kapas hitam ya, busa hitam, lupa namanya, biofoam atau apa itu ya, lupa saya. Itu sama sih sebenarnya, sama kapas hitam kapas putih sama fungsinya. Nah, di paling bawah itu saya ada biobol, ya. Nanti saya coba angkat, bisa nggak ya, sebentar. Nah, itu teman-teman, kelihatan nggak? Nah, itu yang paling bawah itu biobol. Jadi biobol itu mengurai bakteri, biar ini ya. Nah, ini yang ininya ada kristal bio dan bioring yang berpori. Ini keduanya sih saya lihat dari deskripsinya ya, fungsinya hampir sama sih, cuma karena saya kebetulan beli dua-duanya, jadi saya pakai keduanya ya teman-teman. Nah, ini yang chamber terakhir, langsung ke pembuangan. Nah, itu dia teman-teman yang saya pakai. Nah ya, teman-teman, sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya, saya mau menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang kristal bio dan bioring ya. Jadi yang saya tahu ya, kalau kristal bio itu sebenarnya media filter yang berasal dari Jepang kalau nggak salah ya. Itu tuh entah itu asli awal-awalnya buat koi atau gimana, saya kurang paham. Yang jelas kristal bio itu biasanya dari Jepang dan dia itu fungsinya untuk menstabilkan pH air ya, sehingga sangat cocok digunakan untuk arwana gitu ya. Karena arwana kan pH-nya sangat berpengaruh ya, pH air. Walaupun kalau saya sendiri jarang ya teman-teman, jarang dicek pH berapa, TDS berapa. Cuma maksudnya kan walaupun nggak pernah dicek ya, mudah-mudahan sedikit terbantu dengan adanya kristal bio tersebut ya teman-teman. Makanya saya pakai. Sebenarnya kalau untuk arwana ya, khususnya yang saya lihat para senior ya, saya beberapa kali main ke rumah atau ke showroom pemain-pemain arwana senior ya, mereka filtrasinya malah sederhana banget gitu, cuma kapas aja udah, kapas paling sama japmat gitu, japmat apa japmet itu dibacanya, pokoknya itu aja, japmat itu udah, itu aja, sederhana banget gitu. Cuma karena ya beda orang, beda pengalaman, beda pendapat, wajar saja ya teman-teman. Yang penting tujuannya baik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bioringnya sendiri, kalau bioring itu dia terbilangnya media biologi ya, sebenarnya fungsinya hampir sama sih teman-teman,
hampir sama. Cuma kalau bioring itu lebih ke rumah bakteri ya teman-teman. Dia biar kayak tadi kan apa namanya, biobol tadi kan dia sebagai pengurai. Nah itu nanti si itu kan pengurai berurai, nah di bioring ini dia jadi rumah bakterinya gitu. Saya juga nggak ngerti ya, maksudnya nggak terlalu paham, cuma gambarannya ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, seperti itulah kurang lebih. Nah itu dia teman-teman yang saya tahu ya. Mudah-mudahan walaupun saya sendiri nggak paham, mudah-mudahan teman-teman, ya saya sendiri aja nggak paham ya apalagi teman-teman, cuma paling tidak ada gambaran lah kurang lebih seperti itu. Jadi boleh dipakai boleh tidak teman-teman ya, jadi bebas. Kalau untuk harganya kristal bio itu berkisar di harga 135 ribuan lah ya kurang lebih ya teman-teman. Ada di, kalau ini di Tokopedia ya. Dia 1 kilogram itu bisa, kalau saya pakai filter talang bisa nyampe 5 akuarium ya isinya full itu. Nggak sampai sih ya, 3 lah, 3. Karena waktu itu saya beli 2 kilo kalau nggak salah. 2 kilo untuk 6 akuarium, berarti ya kurang lebih 1 kilo itu bisa untuk 3 akuarium ya kristal bionya. Nah sedangkan untuk bioring berpori itu di harga 80.000 sampai 127.000 teman-teman. Ya itu sih boleh teman-teman, ini sih untuk apa ya, gambaran aja lah. Sekali lagi setiap konten saya itu sebenarnya bukan fix ya, tapi gambaran gitu, karena saya yakin pengalaman atau apa yang dialami sama penghobis pasti beda-beda. Ini sih hanya untuk gambaran saja, apalagi yang pemula gitu barangkali mau cari recommended untuk filtrasi arwana, boleh sebagai bukan patokan, maaf, gambaran lah gitu ya. Gambarannya oh berarti kalau misal pakai filtrasi ini kurang lebih budgetnya sekian gitu, atau ya gitulah pokoknya intinya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu intinya gitulah. Saya sih hanya memberi gambaran saja, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Nah kalau yang ini filtrasi untuk tanning ya. Ini mohon maaf sebelumnya teman-teman, ini bukannya saya ini yang paling benar, enggak, maksudnya ini filtrasi yang saya pakai ya. Jadi teman-teman boleh mengaplikasikannya atau sebagai gambaran dulu boleh, nggak apa-apa. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah ini chamber 1 dan chamber 2 masih sama seperti yang tadi. Nah bedanya di chamber ketiga atau pas pembuangan saya kasih lampu UV. Jadi lampu UV itu berguna untuk apa ya, fungsi ininya saya kurang paham ya. Kalau misal kayak UVA, UVB saya nggak ngerti. Cuma yang jelas dia untuk kalau misal kita proses tanning kan pasti airnya itu jadi hijau teman-teman. Airnya jadi hijau. Nah lampu UV ini membantu biar airnya cepat bening kembali gitu. Ini menurut pengalaman saya yang pernah saya alami, kalau lampu UV itu tidak bisa menghilangkan lumut ya. Lumut tetap ada di dalam akuarium, tapi dia lebih ke kejernihan airnya sih teman-teman. Jadi jangan berharap pakai lampu UV bebas lumut, enggak. Lumut tetap ada tapi airnya jadi bening. Nah, itu dia kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ya itu tadi teman-teman sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat lah buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pun masih belajar, saya masih pemula. Saya hanya berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami ya teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses selalu, berkah selalu. Yang belum subscribe tolong subscribe ya teman-teman, supaya saya bisa tetap eksis, bisa tetap berbagi hal-hal yang lain dari arwana ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, dadah.